Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SDA SC Karanganyar, bersama lagi dengan Pak Bimo. Di sini kita nanti akan belajar matematika, yaitu tentang materi hubungan antar garis. Nah, sebelum Pak Bimo mulai, silakan teman-teman disiapkan buku paketnya dan alat tulisnya. Nah, nanti silakan bisa dicatat penjelasan dari Pak Bimo. Nah, sebelum Pak Bimo mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, untuk materi kali ini, untuk tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan hubungan antar garis, yaitu sejajar, berpotongan, berimpit, menggunakan model konkret. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Untuk yang pertama yaitu pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Jadi, garis ini terbentuk dari kumpulan titik-titik yang saling beraturan dan berkesinambungan. Nah, jadi membentuk suatu garis. Nah, untuk jenis garis yang pertama yaitu garis lurus. Nah, garis lurus adalah garis yang memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Nah, jadi garis lurus itu tidak mempunyai ujung. Nah, jadi ini untuk menandai ini sebagai anak panah. Ini tandanya anak panah. Jadi dia itu tidak memiliki ujung. Nah, ini bisa ditulis dengan garis AB. Nah, ini adalah namanya adalah garis AB. Lanjut yang kedua, jenis garis yang kedua yaitu sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Nah, jadi untuk sinar garis itu diawali suatu titik dan menuju ke suatu arah tak terhingga. Jadi ke sana nggak ada ujungnya juga. Nah, jadi sinar garis itu diawali suatu titik. Nah, ini bisa ditulis dengan sinar garis AB. Jadi seperti ini untuk penulisannya. Lanjut yang ketiga yaitu segmen garis atau ruas garis. Adalah garis yang dibatasi oleh dua titik. Nah, jadi kalau segmen garis atau ruas garis itu dibatasi oleh dua titik. Titik pertama di sini dan titik kedua yang ada di B. Nah, titik pertama itu A, titik yang kedua yaitu B. Nah, bisa ditulis dengan nama ruas garis AB atau segmen garis AB. Jadi seperti ini. Jadi ingat-ingat untuk segmen garis atau ruas garis itu mempunyai batasan, yaitu dua titik, yaitu titik pertama itu di A dan titik keduanya di B. Nah, untuk selanjutnya jenis garis yang selanjutnya itu garis vertikal. Nah, garis vertikal disebut juga garis tegak. Nah, jadi yang berdiri atau tegak itu disebut dengan garis vertikal. Ya, diingat-ingat teman-teman, diingat-ingat kalau misalkan kita menancapkan sebuah tongkat. Nah, ini kan berarti ke atas. Nah, tegak berarti disebut dengan garis vertikal. Lanjut yang selanjutnya yaitu garis horizontal. Nah, garis horizontal disebut juga garis mendatar. Jadi yang tidur, nah yang tidur seperti ini atau mendatar ini disebut dengan garis horizontal. Selanjutnya hubungan dua garis. Nah, hubungan dua garis yang pertama yaitu garis sejajar. Nah, bisa teman-teman buka buku paketnya halaman 110. Nah, itu ada hubungan dua garis. Garis yang pertama yaitu garis sejajar. Nah, garis sejajar itu maksudnya ini atas bawah sama, jadi dia sejajar. Terus itu contohnya seperti rel kereta api. Nah, rel kereta api itu kan dia sejajar, ya, jadi lurus, tidak ada yang belok ke sana ke sini, ya, jadi lurus, jadi sejajar. Terus lalu contoh lagi sinar gitar. Nah, teman-teman tahu gitar. Nah, itu kan ada senarnya. Senar ya, senar gitar. Nah, itu kan sejajar. Kan nggak mungkin loh ada yang belok ke sana, belok ke kiri, kan nggak mungkin. Jadi dia sejajar. Jadi sejajar itu ya ini atas bawah sama, terus samping kiri kanan sama. Itu namanya garis sejajar. Lalu yang kedua yaitu garis berpotongan. Nah, kalau garis berpotongan itu mempunyai titik potong. Nah, titik potongnya itu di sini. Nah, garis perpotongan
antara garis X sama Y itu titik potongnya adalah O ini. Nah, jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya kayak apa? Jalan perempatan jalan. Nah, pasti teman-teman tahu toh, misalnya ada di mana itu yang ada di Papahan. Nah, Papahan itu kan ada bangjo. Nah, bangjonya itu kan ada 4 arah toh. Nah, itu kan berpotongan di tengah-tengah. Nah, contohnya lagi berpotongan seperti flyover. Nah, flyover di mana? Ya di Palor. Nah, Palor itu kan berpotongan dengan rel kereta api. Nah, rel kereta apinya di bawah, sementara jalannya kan di atasnya rel. Nah, itu berpotongan. Dalam kehidupan sehari-hari seperti itu contoh garis berpotongan. Lalu selanjutnya garis berimpit. Nah, garis berimpit ini yang satu pendek, yang satunya panjang. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya itu adalah teman-teman bisa lihat pada jarum jam. Jarum jam kalau menunjukkan angka pukul 12 tepat, itu kan jarum panjang menunjukkan 12 juga, dan jarum pendek juga menunjukkan angka 12 juga. Nah, itu namanya garis berimpit. Yang satunya panjang, yang satunya pendek. Dalam kehidupan sehari-hari seperti itu untuk garis berimpit. Contohnya lagi kalau teman-teman punya penggaris. Misalnya penggarisnya yang satu panjangnya 30, yang satunya panjangnya 20 cm. Nah, itu kalau teman-teman tumpuk itu kan juga merupakan garis berimpit. Nah, jadi seperti itu untuk garis berimpit. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini yang putih ini panjang, terus yang merah pendek. Lalu selanjutnya sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, ini silakan teman-teman buka buku paketnya halaman 115. Nah, ini sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong sebuah garis. Yang pertama ada sudut sehadap, memiliki besar sudut yang sama. Jadi sudut 1 dan sudut 5 itu besarnya sama. Misalnya ini 50 derajat, ini juga 50 derajat. Lalu sudut 2 ini besarnya juga sama dengan sudut 6. Sudut 4 itu besarnya dengan sudut 8. Sudut 3 itu besarnya juga sama dengan sudut 7. Nah, jadi seperti itu untuk sudut sehadap. Jadi 1 pasangannya dengan 5, 2 dengan 6, 4 dengan 8, 3 dengan 7. Nah, ini untuk contoh sudut sehadap lagi. Nah, 1 nanti pasangannya dengan berapa ini angkanya? Ya, adalah 1 dengan 5. Jadi 1 dengan 5 itu besar sudutnya adalah sama. Ingat-ingat kalau sudut sehadap itu ini atas, ini kan letaknya di atas 1, ini juga 5 itu kan letaknya di atas juga. Nah, jadi 1 dengan 5 itu berpasangan. Jadi besar sudutnya adalah sama. Nah, terus kalau 4 berarti pasangannya dengan siapa? Ya, dengan 8. Nah, ini kan di bawah, ini juga di bawah. Itu besar sudutnya adalah sama besar. Lalu sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Untuk yang kedua yaitu sudut bertolak belakang. Jadi bertolak belakang berarti kan hadap-hadapan belakang, di belakangmu itu pasti ada temenmu. Nah, seperti ini. Misalkan sudut bertolak belakang itu memiliki besar sudut yang sama. 1 dengan 3 itu kan bertolak belakang. Misalkan ini rumahnya Pak Bimo dan ini rumahnya Pak Fajar. Nah, ini kan bertolak belakang. Ini rumahnya Pak Bimo menghadap ke sana dan rumahnya Pak Fajar menghadap ke sini. Nah, ini kan bertolak belakang, kayak tetangga gitu, bertolak belakang. Misalkan lagi ini rumahnya Pak Bimo dan di sini kebun. Nah, berarti kan kebunnya itu berada di belakangnya rumah Pak Bimo. Jadi 1 dan 3 itu besarnya sama sudutnya. 2 dan 4 itu juga besarnya sama. 5 dan 7 itu juga besarnya sama sudutnya. 6 dan 8 itu juga besar sudutnya adalah sama. Jadi kalau bertolak belakang itu ini dengan ini dengan sini. 5 dengan 7, 6 dengan 8. Itu bertolak belakang. Nah, berarti kalau sini tadi berapa tadi? Ya, 1 dengan 3, 2 dengan 4. Nah, seperti itu untuk yang bertolak belakang. Mudah sekali ya untuk yang bertolak belakang. Nah, untuk yang sini berarti 6 dan 8. Ingat-ingat untuk sudut bertolak belakang itu besarnya sama dan sudut sehadap itu juga besarnya juga sama.
Oke teman-teman, itu dulu penjelasan dari Pak Bimo mengenai hubungan antar garis. Nanti teman-teman bisa mencobanya untuk mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh Pak Bimo melalui buku paket ya. Buku paketnya nanti bisa dikerjakan. Oke, itu saja penjelasan dari Pak Bimo. Kurang lebihnya mohon maaf. Pesan Pak Bimo tetap semangat belajarnya, dijaga kesehatannya, dan ditingkatkan ibadahnya. Pak Bimo akhiri, sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton channel SDA SC TV ini. Jangan lupa share and subscribe ya.